Perpanjangan PPKM terus dilakukan oleh pemerintah guna menekan angka COVID-19 meskipun beberapa kebijakan telah dikeluarkan. Dalam hal ini, MCCC Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendukung langkah pemerintah dan mengingatkan masyarakat agar tidak terlena dengan longgarnya kebijakan baru. MCCC juga meminta masyarakat untuk menerapkan 4 pilar mengenai siap hidup selamat. Berikut penuturan selengkapnya dari Dr. Aldila, Wakil Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat MCCC Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Terkait dengan PPKM yang dibuat secara berjenjang ya, sebetulnya secara konsep ya, Muhammadiyah COVID-19 Command Center ini juga mendukung ya konsep PPKM yang berjenjang ini. Ini kan bagian dari sebagai bentuk bargaining gitu ya kepada masyarakat, kepada pemerintah daerah ya, provinsi ya, agar supaya ada upaya ya baik dari pemerintah setempat maupun dari masyarakat untuk kemudian menerapkan prokes. Jadi kalau mau sebuah daerah PPKM-nya longgar, maka kemudian prokesnya harus ketat ya. Ditandai dengan angka atau kasus COVID-19-nya turun gitu. Jadi itu secara konsep kami setuju. Nah, namun memang hendaknya ya sebaiknya tidak berhenti pada leveling itu saja ya. Tetapi perlu upaya konkret pada dua sisi, dua hal. Satu, diregulasi atau pedoman-pedoman panduan-panduan penerapan protokol kesehatan yang perlu diterjemahkan atau disinkronkan antara protokol kesehatan dari ilmu medis ya, itu harus diterjemahkan kepada undang-undang. Nah, sebagai contoh begini, ini masuk ke dalam sebetulnya 4 pilar siap hidup selamat dari COVID-19 yang pernah kami sampaikan sebelumnya ya. Sebagai contoh bentuknya adalah misalkan di perizinan sebuah lembaga, badan usaha, atau mungkin sekolah, atau mungkin rumah sakit begitu ya, maka unsur-unsur penerapan protokol kesehatan ada di dalam regulasi perizinan itu ya. Ketika kemudian sebuah rumah sakit, sebuah sekolah atau lembaga apapun begitu ya, badan usaha apapun begitu, tidak dapat menerapkan protokol kesehatan, misalkan ventilasi udaranya nggak bagus gitu ya. Kemudian kalau ventilasi udaranya terpaksa nggak bagus karena sudah ada di gedung yang padat misalkan, apakah mereka siap menyiapkan HEPA filter misalkan begitu ya. Kemudian jarak manusianya, jarak antar pekerjanya dijarangkan, ya, antar mejanya agak jauh dan sebagainya. Kemudian menyiapkan banyak tempat cuci tangan atau hand sanitizer dan sebagainya. Kemudian menyiapkan masker backup misalkan begitu ya, bagi orang yang maskernya rusak atau ketinggalan dan sebagainya harus pakai masker supaya tetap bisa bekerja. Nah, hal-hal seperti itu harus masuk ke dalam peraturan perundang-undangan bagi semua lembaga ya, badan usaha ya, bergerak di bidang apapun harus menerapkan itu. Bila tidak, maka misalkan ini salah satu bentuknya ya, izin operasional tidak bisa keluar ya, izin badan usaha tidak bisa keluar, atau mungkin dipenalti misalkan dibekukan badan izin usahanya jika ternyata dinilai melanggar ya protokol kesehatan. Itu buat sebuah badan usaha yang sudah berjalan running. Begitu pula di mal-mal gitu. Mal-mal yang ternyata tidak menerapkan ya, dengan ketika disidak tidak menerapkan itu, maka dibekukan tuh, ditutup misalkan, diberi punishment, tutup selama 3 hari. Sebagai bentuk efek jera misalkan begitu ya. Jadi itu regulasinya. Kemudian implementasinya ya didukung dengan pengawasan yang adekuat. Ya. Seperti tadi bentuknya ada sidak. Ya. Memang sekarang pemerintah bisa melalui Satpol PP, ya, kepolisian, ya, TNI, ya, berkolaborasi untuk kemudian sering-sering melakukan ronde, ya, keliling, ya, melakukan sidak agar supaya yang diregulasikan tadi terimplementasi dengan baik.